Cerita tentang Gatot Kaca memiliki akar dalam mitologi Jawa, khususnya dalam kisah pewayangan, yang merupakan bentuk teater tradisional Indonesia. Gatot Kaca dikenal sebagai salah satu tokoh pewayangan yang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan kesaktian yang membedakannya dari tokoh lainnya. Asal-usul Gatot Kaca dapat ditelusuri ke dalam salah satu wiracarita Jawa yang terkenal, yaitu Mahabharata. Dalam Mahabharata, Gatot Kaca dikenal dengan nama Gatot Kaca. Gatot Kaca adalah putra dari Bima, salah satu Pandawa, dengan Hidimbe, seorang raksasi atau makhluk supernatural. Kisah Gatot Kaca muncul pada bagian epik Mahabharata yang dikenal sebagai Dronaparva. Dalam versi pewayangan Jawa, khususnya dalam pementasan wayang kulit, Gatot Kaca dikenal sebagai tokoh yang memiliki keberanian dan loyalitas tinggi terhadap Pandawa. Ia sering dihadirkan sebagai pendamping setia dan prajurit ulung dalam pertempuran melawan musuh-musuh Pandawa, termasuk Kaurava. Selama bertahun-tahun, kisah Gatot Kaca berkembang dan diadaptasi dalam berbagai bentuk seni tradisional Indonesia, termasuk wayang kulit, wayang orang, dan pertunjukan lainnya. Gatot Kaca menjadi simbol keberanian, kekuatan, dan kesetiaan dalam budaya Jawa. Ceritanya juga memiliki nilai-nilai moral dan ajaran tentang pengorbanan untuk kebaikan bersama. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di lereng gunung, hiduplah seorang pemuda berhati pemberani bernama Gatot Kaca. Desa itu selama ini hidup dalam ketenangan. Tetapi suatu hari, desa tersebut dihadapkan pada ancaman serius dari pasukan kegelapan yang dipimpin oleh seorang raja jahat. Gatot Kaca, yang memiliki kekuatan luar biasa sejak lahir, merasa panggilan untuk melindungi desanya. Ia tahu bahwa untuk melawan pasukan kegelapan, ia harus menjalani pelatihan yang lebih intensif. Maka, dengan penuh tekad, Gatot Kaca pergi, meninggalkan desanya, dan mencari seorang guru yang bisa mengajarkannya ilmu bela diri dan kebijaksanaan. Perjalanan Gatot Kaca tidaklah mudah. Ia menghadapi berbagai rintangan, mulai dari hutan yang penuh misteri hingga pegunungan yang sulit dilewati. Namun, tekadnya tidak pernah luntur. Akhirnya, setelah melewati berbagai ujian, ia bertemu dengan seorang tua bijak yang menyadari potensi besar yang dimiliki Gatot Kaca. Guru itu mengajarkan Gatot Kaca seni bela diri kuno dan filosofi hidup yang mendalam. Selama bertahun-tahun, Gatot Kaca bersungguh-sungguh melatih dirinya, mengasah kemampuannya, dan memahami makna sejati kekuatan. Ia juga belajar tentang keadilan dan kebijaksanaan, karena kekuatan tanpa kedua hal tersebut bisa menjadi bumerang. Setelah belajar sejauh mungkin, Gatot Kaca kembali ke desanya, siap menghadapi pasukan kegelapan yang semakin mendekat. Desa yang tadinya damai kini dilanda ketakutan. Tetapi kehadiran Gatot Kaca membawa harapan baru. Pertempuran sengit pun dimulai. Gatot Kaca menggunakan kekuatannya untuk melawan pasukan kegelapan, sementara hatinya dipenuhi tekad untuk melindungi orang-orang yang dicintainya. Meskipun dalam situasi sulit, Gatot Kaca tidak pernah menyerah. Ia merangkak, bangkit, dan terus maju. Akhirnya, dengan keberanian dan kebijaksanaannya, Gatot Kaca berhasil mengalahkan Raja Kegelapan dan membawa kembali kedamaian ke desanya. Orang-orang desa bersyukur kepada pahlawan mereka, Gatot Kaca, yang dengan perjuangannya telah menyelamatkan mereka dari kegelapan. Gatot Kaca kembali ke kehidupan sehari-hari di desanya dengan penuh rendah hati. Ia tahu bahwa perjuangannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kebaikan bersama. Kini, setiap kali orang-orang mendengar kisah Gatot Kaca, mereka diingatkan akan kekuatan tekad, kebijaksanaan, dan keberanian yang ada dalam diri setiap individu.